bertemu lagi dengan saya Arfan Maulana, sekilas info. Di sini saya akan melaporkan tentang pembelajaran perkuliahan minggu lalu tentang mata kuliah teknik reportase. Nah, di sini bahwa berita yang saya dokumentasikan atau yang saya laporkan itu tentang suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan juga di minggu lalu pemirsa dijelaskan ada beberapa jenis-jenis berita. Yang pertama ada soft news, strike news, in-depth news, dan juga feature news. Pemirsa, di pertemuan minggu lalu juga dijelaskan tentang nilai-nilai berita. Ada magnitude, proximity, actual, impact, usualness, human interest, conflict, surprising, facts, dan information. Pemirsa, di minggu lalu juga ada syarat-syarat berita. Yang pertama itu dijelaskan oleh dosen Bapak Adi. Syaratnya itu ada aktual, faktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Selanjutnya ada media massa. Nah, media massa di sini dijelaskan ada media cetak, ada media cyber, dan juga media elektronik bersama. Nah, mungkin nanti saya sebagai reporter akan mencantumkan utama itu dijelaskan oleh dosen Bapak Adi. Syaratnya itu ada aktual, faktual, penting, menarik, dan juga seimbang. Selanjutnya ada media massa. Nah, media massa di sini dijelaskan ada media cetak, ada media cyber, dan juga media elektronik bersama. Nah, mungkin nanti saya sebagai reporter akan mencantumkan dokumentasi di pertemuan minggu lalu yang membahas tentang nilai-nilai berita, media massa, dan lain-lain oleh dosen pengampu Bapak Adi. Dan juga di sini dijelaskan ada isu itu ada suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya, pemirsa. Dan juga dijelaskan di pertemuan minggu lalu itu suatu hasil ada yang namanya fakta ini di pertemuan minggu lalu ada suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Selanjutnya ada how to research and documentation. Di sini ada wawancara, foto, dan juga menulis. Sini juga dijelaskan macam-macam wawancara. Ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan juga wawancara bebas. Nah, pemirsa, di pertemuan minggu lalu juga dijelaskan tentang ada lafal, ada volume, ada tempo, dan juga jeda atau intonasi. Dan juga di sini dijelaskan tentang menulis di poin ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu yang diwajibkan dalam menulis, yaitu 5W plus 1H. Ya, what, who, when, where, why, dan how. Juga ada judul, lead, tubuh berita, dan ekor. Ini struktur berita. Kemudian juga tentang apa itu reportase. Penjelasannya itu reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis atau pembuatan jurnalistik. Begitu
itu simpelnya. Ada juga reportase, ada laporan atau pemberitaan yang berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pemirsa, sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Dijelaskan juga pemirsa di sini bagaimana reproduksi dilakukan. Ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi yaitu perencanaan liputan, rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi. Tujuan itu menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan. Di dalam rapat ini juga bisa ditentukan topik yang hendak diliputi, tim atau individual job desk-nya masing-masing, juga masalah liputan ditentukan, narasumber